Pandu menatap ke sekeliling kamar sembari mengelus-ngelus tengkuknya yang terasa berat. Benar-benar rumah yang spooky. Bagaimana bisa selama ini dia mengajak istrinya tinggal di rumah seperti itu, bahkan meninggalkannya sendirian di rumah hingga larut malam. Kembali ia mengemasi pakaian yang masih menumpuk di tempat tidur. Sudah 3 tas besar, tapi masih saja banyak yang masih berserak. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Secepat kilat, Pandu menoleh. Jantungnya berdegup dengan kencang karena rasa takut yang lambat laun menguasainya. Pandu mempercepat pekerjaannya. Gemericik air terdengar dari kamar mandi, serta dengan suara seseorang yang sedang bernyanyi. Suaranya begitu lirih menyanyikan lagu dari Guns N' Roses, November Rain. Karena begitu penasaran, Pandu memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar mandi. Dengan tangan gemetar, ia memegang handle pintu dan kemudian membukanya. Terlihat darah yang mengalir di lantai kamar mandi, disertai bau anyir yang membuat perut Pandu terasa seperti diaduk-aduk. Pandu muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau anyir darah yang begitu menyengat. Sembari menutup mulut dan hidungnya, Pandu berlari ke arah pintu bermaksud untuk keluar. Namun tiba-tiba pintu kamar tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Pandu berusaha membukanya tapi tidak bisa. Terdengar suara yang tidak asing di telinga Pandu. Segera ia menoleh dan benar saja kedua sosok yang mengerikan itu ada di belakangnya dengan kedua tangan yang diculurkan ke arahnya. Siapa sebenarnya kalian? Tanya Pandu dengan terbata. Tangannya masih memegang handle pintu, berharap pintu itu bisa terbuka. Hanya itulah suara yang keluar dari mulut kedua sosok mengerikan itu. Masih seperti kemarin, disertai dengan cairan yang menetes-netes dari mulutnya. Saat tangan-tangan menjijikan itu hampir menggapai lehernya, pintu berhasil ia buka. Segera Pandu berlari tanpa memperdulikan pakaian mereka yang masih tertinggal di dalam kamar. Sudah beres semuanya, Pak, kata seseorang memberitahu. Iya mas, jawab Pandu sembari memegang dadanya. Ia terkejut. Ada apa Pak? Tanya orang itu kemudian. Mungkin dia penasaran. Gak ada apa-apa mas. Oh ya, tolong tas-tas yang ada di kamar diangkat ya mas, suruh Pandu. Baik Pak. Pakaian Mbak Siti terserahlah. Rumah kontrakan itu tentu saja jauh berbeda dengan rumah yang Pandu dan Nara tempati selama ini. Tidak terlalu besar, tapi memiliki halaman yang lumayan luas dengan taman yang begitu asri. Semoga Nara betah tinggal di sini, gumam Pandu sembari memperhatikan orang-orang upahannya memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Setelah semuanya beres, Pandu bergegas ke rumah sakit. Karena sedari tadi Nara sudah berkali-kali mengirim pesan kepadanya untuk segera datang. Beb, kok lama banget sih? Tanya Nara sambil cemberut. Wajahnya sudah terlihat jauh lebih segar. Ya gimana, kita kan harus beres-beres di rumah yang lama, terus di rumah yang baru, jawab Pandu. Iya, tapi aku kan kangen, kata Nara manja. Pandu tertawa mendengar perkataan istrinya itu. Diraihnya tangan Nara dan dikecupnya dengan lembut. Iya, aku juga kangen, jawab Pandu kemudian. Karena kondisi Nara yang sudah mulai membaik, akhirnya ia diperbolehkan pulang. Mbak Siti yang sudah pulang terlebih dahulu menyambut mereka di depan pintu dengan senyum bahagia. Sudah sehat, Bu? Tanya Mbak Siti. Sudah Mbak, makasih, jawab Nara sembari mengelus-ngelus perut rampingnya. Ayo masuk Beb, semoga kamu suka tinggal di sini, ujar Pandu sambil merangkul pundak Nara. Aku pasti suka Beb, yang penting sama kamu, jawab Nara sambil tersenyum. Benar? Iya. Hanya 3 bulan mereka menempati rumah kontrakan tersebut, karena Pandu sudah mendapatkan rumah yang dirasanya layak untuk mereka tempati, bersama dengan buah hati mereka kelak. Beb, rumahnya bagus, aku suka, kata Nara sambil memeluk Pandu. Suka ya, tapi gak sebesar rumah kita yang pertama, gak apa-apa ya, ujar Pandu sambil mengusap-ngusap kepala Nara. Gak apa-apa Beb, yang penting gak serem kayak yang dulu, jawab Nara. Tetap ada yang serem Beb, kata Pandu dengan nada dan wajah berubah serius.
Buru-buru Nara melepaskan pelukannya dan menatap wajah Pandu. "Beb." Wajahnya terlihat ketakutan. Pasti dia begitu trauma dengan kejadian-kejadian yang dialaminya di rumah mereka yang lama. Pandu menekan pundak Nara hingga akhirnya wanita itu terduduk di tepi tempat tidur. Tanpa berkedip, Nara menatap wajah suaminya yang masih terlihat serius tanpa senyum. "Aku yang seram, bahkan semakin seram dan ganas," ucap Pandu sembari mendorong perlahan Nara hingga akhirnya tubuh wanita cantik itu terbaring di tempat tidur mereka yang baru. Beb, kamu ya?" ucap Nara manja sambil memukul-mukul dada Pandu. Pandu hanya tertawa mendapati pukulan dari istri tercintanya itu. Tapi tawa itu tidak berlangsung lama, berubah menjadi suara napas yang memburu dan desahan manja. Kandungan Nara kian membesar dan sikapnya semakin hari semakin manja saja. Sampai-sampai Pandu kewalahan. Setiap malam tidak henti-hentinya ia meminta Pandu untuk mengusap-ngusap punggungnya dengan bedak bayi. Seperti malam ini, mata Pandu sudah terasa begitu berat. Perlahan-lahan dilihatnya Nara yang tidur miring membelakanginya. Matanya tertutup, sepertinya ia sudah begitu lelah. Dengan hati-hati, Pandu merebahkan tubuhnya yang begitu lelah. Selalu banyak pasien di rumah sakit. Belum lagi di rumah lebih parah, ia harus menghadapi suatu pasien yang manjanya bukan kepalang. Belum lama, Pandu menutup matanya. Nara terbangun karena tidak dirasakan lagi usapan di punggungnya. "Beb, kok malah tidur sih?" rengek Nara manja. Pandu membuka matanya. Dilihatnya Nara sudah menghadap ke arahnya dengan wajah cemberut. Beb, udah bangun lagi?" tanyanya kecewa. Pandu membubuhi telapak tangannya dengan bedak bayi dan kembali mengusap-ngusapnya ke punggung Nara. Tapi karena mengantuk, bukan punggungnya yang ia usap, melainkan bagian depan tubuh istrinya. "Ih, Beb, apaan sih?" ucap Nara sambil memukul tangan Pandu. "Loh, kenapa?" Spontan mata Pandu terbuka. "Yang diusap-usap itu apanya?" protes Nara. Maaf, gak sadar. Pantesan kok gak rata," jawab Pandu sambil nyengir. "Aku lapar, Beb," rengek Nara. Memang semenjak hamil, nafsu makan Nara semakin bertambah. Tidak heran jika tubuhnya yang dulu ramping kini menjadi gembrot. Ditambah lagi perutnya yang membesar. "Mau makan apa?" tanya Pandu sembari menggaruk-garuk kepalanya. Malah sekali ia rasa kalau saja Nara tidak sedang mengandung anaknya. "Nasi goreng seafood ya?" pinta Nara. "Iya sayang," jawab Pandu sembari bangkit dari tempat tidur. Diliriknya jam di dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan langkah gontai ia menuju ke dapur. Muncul ide untuk menipu Nara. Pandu kembali lagi ke kamar untuk memastikan istrinya itu tertidur dan tidak menyusulnya ke dapur. Dengan langkah yang begitu hati-hati, ia mendekati Nara. Dan yes, Bumil itu benar-benar tertidur. Buru-buru Pandu menuju ke kamar Mbak Siti. Ia menyuruhnya untuk memasakkan nasi goreng pesanan Nara, yang pastinya tidak akan ia makan kalau tahu yang memasaknya bukan dirinya. Sementara Mbak Siti memasak nasi goreng, sejenak Pandu meletakkan kepalanya di atas meja makan dengan bantal lengan. Tidak lama kemudian ia pun tertidur. "Pak, nasi gorengnya sudah jadi," ucap Mbak Siti memberitahu. Sudah ya Mbak?" tanya Pandu sembari mengusap wajahnya. "Sudah Pak." "Makasih ya Mbak. Sekarang Mbak Siti tidur lagi sana, masih jam 2:30," kata Pandu sembari melihat ke jam dinding. Segera Pandu membawa nasi goreng madain Mbak Siti ke dalam kamar. Dilihatnya Nara sudah duduk dengan wajah cemberut menatap ke arahnya. "Udah bangun ya Beb? Ini nasi goreng seafoodnya udah jadi," kata Pandu sambil tersenyum. "Siapa yang bikin?" tanya Nara sewot. "Ya akulah Beb," jawab Pandu berbohong. "Ini apa?" kata Nara sembari memperlihatkan sebuah video. Pandu tertawa kaku sambil menggaruk-garuk bagian belakang lehernya. Tinggal menunggu hari Nara dan Pandu akan menjadi orang tua. Menurut prediksi dokter, Nara akan melahirkan dalam waktu 1 minggu lagi.
Semua persiapan sudah mereka lakukan jauh-jauh hari, termasuk menyiapkan kamar bayi yang didominasi dengan warna pink merah muda. Karena berdasarkan hasil USG, bayi yang dikandung Nara berjenis kelamin perempuan. Dibantu Mbak Siti, Nara mengemasi pakaian dan berbagai macam keperluan bayi ke dalam tas besar. "Sudah selesai, Bu? Tidak ada yang ketinggalan?" tanya Mbak Siti. "Kayaknya enggak deh, Mbak," jawab Nara sembari memeriksa ke dalam lemari. "Au!" Tiba-tiba Nara merasa perutnya sakit. Terlihat ia sedikit membungkuk sambil memegang perutnya. "Kenapa, Bu?" tanya Mbak Siti panik. "Perut aku sakit, Mbak," jawab Nara sambil meringis. "Loh, tapi bukannya seminggu lagi?" kata Mbak Siti. Segera ia memapa Nara menuju ke kamar dan membantunya untuk berbaring di tempat tidur. "Au, Mbak, sakit banget," keluh Nara dengan keringat yang mulai bercucuran. "Saya telepon Bapak ya, Bu?" "Iya, Mbak," jawab Nara sembari menyodorkan ponselnya. "Pakai HP saya aja, Bu. Saya nggak bisa pakai HP seperti itu," tolak Mbak Siti. Segera ia pergi ke kamar untuk mengambil ponsel miliknya. Tidak begitu lama, Pandu sudah sampai. Dengan berlari, ia menuju ke kamar di mana Nara tergeletak sembari memegang perutnya besar terasa begitu sakit. "Beb, kita ke rumah sakit sekarang ya," kata Pandu. "Sakit banget, Beb," rengek Nara dengan keringat yang membasahi wajah dan juga pakaiannya. Pandu segera membopong tubuh Nara yang tidak mampu lagi untuk berjalan dan menundukkannya di kursi belakang mobilnya. Sementara Mbak Siti membawa tas besar yang baru saja mereka kemasi. Dengan begitu cemas, Pandu menyetir mobilnya. Berkali-kali ia menatap Nara melalui rear vision mirror. "Sabar ya, Beb, sebentar lagi kita sampai," kata Pandu berusaha menenangkan istrinya. Begitu sampai di rumah sakit, Nara segera dibawa ke ruang bersalin. Ternyata sudah bukaan lengkap. Pandu yang ikut mendampingi Nara ikut tegang. Air matanya menitik menyaksikan perjuangan istrinya untuk melahirkan buah hati mereka. "Ayo Ibu, sedikit lagi, Ibu pasti bisa," kata dokter menyemangati Nara. Terlihat berkali-kali Nara mengejan. Itu membuat Pandu yang menggenggam erat tangan Nara jadi menahan napas karena tegang. Rasanya tidak sanggup ia melihat orang yang sangat dicintainya itu kesakitan. "Kamu pasti bisa, Beb," bisik Pandu. "Kamu pasti kuat," tambahnya lagi. Entah untuk keberapa kalinya Nara mengejan, tapi bayinya belum mau keluar juga. Akhirnya dokter berinisiatif untuk menambahkan jalan. Pandu membuang muka tidak sanggup untuk menyaksikan dokter yang memegang gunting. Dan benar saja, tidak lama kemudian bayi perempuan dengan bobot 4 kilo itu terlahir juga. "Beb, anak kita cantik, mirip kamu," kata Pandu sembari menggenggam tangan istrinya. Nara hanya tersenyum. Terlihat butiran bening meluncur dari sudut matanya. Ia menangis bahagia. "Makasih ya, sudah memberi anak yang begitu cantik," kata Pandu lagi. "Aku bahagia, Beb, bisa mengandung dan melahirkan anak kamu," jawab Nara. "Permisi Pak, Bu, ini babynya, dikasih ASI dulu," kata seorang perawat yang datang membawakan bayi Nara dan Pandu. "Sini Sus, makasih ya," jawab Nara dengan senyum yang terkembang di bibirnya. Nara membopong bayi cantiknya dengan begitu kaku. Maklum, ibu baru. Segera ia menyusuinya. "Adek mau nenen ya?" ucap Pandu sembari mengecup kening bayinya. "Geli ya, Beb?" kata Nara sembari menggeliat. "Kalau papanya geli enggak?" goda Pandu. "Apaan sih?" ucap Nara sambil mencubit pinggang Pandu. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Rumah Nomor 21 yang ditulis oleh Kak Vivit. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini ya. Aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.